Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Apila Ishadi. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Interaksi Manusia dengan Komputer pada Mahasiswa Semester 4 UDN Magetan. Ini adalah jurnal yang ditulis oleh Suparno dan diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2018. Jurnal ini memiliki 10 lembar halaman dan ini adalah volume pertama dari 4 jurnal beliau. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Ketika komputer pertama kali diperkenalkan secara komersil pada tahun 50-an, mesin ini sangat sulit dipakai dan sangat tidak praktis. Hal demikianlah, mesin yang sangat mahal dan besar hanya dipakai oleh kalangan tertentu. Namun, pada tahun 70-an, setelah komputer PC diterbitkan, berkembanglah penggunaan teknologi secara cepat ke berbagai penjuru kehidupan, seperti pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan sebagainya. Kemajuan-kemajuan teknologi tersebut akhirnya juga mempengaruhi rancangan sebuah sistem. Sistem dituntut harus bisa memenuhi kebutuhan pemakai. Sistem harus mempunyai kecocokan dengan kebutuhan pemakai. Atau satu sistem dapat dirancang untuk memudahkan kehidupan manusia. Lalu, di sini beliau juga melakukan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu, jurnal ini bertujuan untuk melihat atau mengetahui faktor manusia dalam berinteraksi dengan komputer, serta mengetahui apakah dapat berpengaruh dengan manusia sebagai user. Maksudnya di sini berpengaruh dalam sistem atau dalam segi kehidupan, seperti perdagangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu apa saja faktor pada manusia dalam melakukan interaksi dengan komputer dan bagaimana cara manusia berinteraksi dengan komputer tersebut. Lalu penulis menggunakan 3 metode penelitian dalam penelitian ini, yaitu berupa observasi ke lokasi langsung, mewawancarai para mahasiswa mereka, dan mendokumentasikan semuanya. Lalu setelah menghadapi semua itu dan melewatinya, didapatlah hasil penelitian. Dari hasil penelitian tersebut, penulis ingin pembaca dapat mengerti serta memahami faktor-faktor manusia dalam berinteraksi dengan komputer yang meliputi penglihatan, pendengaran, sentuhan, pemodelan, dan pengendalian motorik. Di sini, faktor manusia dalam melakukan interaksi dengan komputer diantaranya yaitu aspek penglihatan. Pada komputer menggunakan layar 2 dimensi, mata kita dituntut untuk bisa membaca objek yang ada pada lampiran monitor, yang sebenarnya berupa objek 2 dimensi. Lalu yang kedua, aspek pendengaran. Aspek pendengaran berkaitan dengan suara. Suara yang dimaksud di sini yaitu suara yang dihasilkan dari komputer itu sendiri. Yang ketiga, aspek sentuhan. Biasanya pada komputer, aspek sentuhan digunakan pada penggunaan papan ketik atau keyboard dalam tombol-tombol serta mouse. Lalu yang keempat ada pemodelan sistem pengolahan. Dalam model sistem pengolahan manusia terdiri dari pengolahan perfektual, pengolahan intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Model sistem komputer terdiri dari pengolahan prosesor dan memori. Dan yang terakhir, ada pengendalian motorik. Pengendalian motorik pada manusia dapat dilatih untuk mencapai taraf tertentu, seperti mengetik 10 jari, untuk kecepatan 1000 huruf per menit. Lalu, kelebihan dari jurnal tersebut yaitu 1. Memberi pemahaman konsep dasar interaksi antara manusia dengan komputer. Yang kedua, penjelasan teori yang sangat sistematik dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, dapat membantu para pengguna komputer yang masih awam dalam menggunakan sebuah komputer. Lalu kekurangan, menurut saya kekurangannya yaitu penulis tidak mencantumkan sumber dari setiap materi yang dijelaskan pada jurnal tersebut. Dan yang paling saya sayangi yaitu jurnal ini tidak memiliki atau mencantumkan tanggal dan riwayat kapan mereka melakukan penelitian. Ya, kekurangan cuma itu saja. Lalu kita masuk kesimpulan reviewer. Jadi, menurut saya, jurnal interaksi manusia dengan komputer pada mahasiswa semester 4 UDN Magetan ini sudah sangat bagus dan untuk dijadikan sebuah referensi
karena menjabarkan seluruh ilmu dalam mengajarkan bagaimana cara menggunakan komputer dengan sangat baik untuk para pemula yang masih belum paham tentang mempergunakan komputer. Lalu, menurut saya, jurnal ini sangat bagus untuk kalian pelajari. Dan di mana di sini kita diajarkan bagaimana cara menggunakan komputer dengan baik. Dan saran dari reviewer saya, sebaiknya penulis harus lebih teliti dalam menulis karya ilmiah. Walaupun isi yang disampaikan sangat lengkap dan tepat, namun penyampaiannya sangat berbelit-belit, sehingga para pembaca agak bosan dalam membaca jurnal tersebut. Jadi untuk kedepannya menurut saya, jikalau Anda ingin membuat sebuah jurnal itu, buatlah dengan sangat bagus. Dimana menurut saya sangat bagus ini, buatlah sesuai inti saja, jangan berbelit-belit. Dan yang paling penting, pesan yang ingin Anda sampaikan itu tersampaikan dalam isi jurnal Anda tersebut, agar para pembaca tidak bosan membacanya. Baiklah, sekiranya itu saja dalam reviewer hari ini. Semoga para pembaca dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pendengar. Dan saya sangat berterima kasih Anda telah menonton video saya kali ini. Lebih kurang itu saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys.